Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini Anda bangun dengan hati yang penuh dengan sukacita, siap mendapatkan berkat yang baru. Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Kita hidup di era di mana listrik sudah menjadi kebutuhan yang umum, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Segala sesuatu yang sifatnya online dalam jaringan pasti membutuhkan listrik, apalagi dalam hidup sehari-hari. Untuk lampu, untuk televisi, untuk handphone, untuk berbagai-bagai perangkat kita membutuhkan listrik. Ya, listrik sudah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan kita. Nah, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, mula-mula listrik diadakan dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk penerangan. Ya, kita membutuhkan lampu, kita membutuhkan terang, kita membutuhkan cahaya. Supaya apa? Kita tidak terantuk, kita tidak tersandung, kita tidak terjatuh. Cahaya membuat langkah perjalanan kita nyaman dan aman. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, Daniel hidup di tengah-tengah situasi dan kondisi di mana bangsa Yehuda berada di dalam kegelapan. Mereka mengalami penjajahan, penindasan, perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan oleh karena itu, ya, mereka harus bergumul di tengah situasi yang gelap, yang pekat, yang berat itu. Tetapi puji Tuhan, Alkitab mencatat tokoh Daniel ini seorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, sehingga di tengah situasi dan kondisi yang menyeliputi kehidupannya secara pribadi maupun menyelimuti kehidupan bangsa Yehuda, ia tetap bersinar, ia tetap bercahaya, ia tetap memancarkan kilau sinar kemuliaan Allah melalui kehidupannya. Tentu saja segala ucapannya, segala tindakannya pertama-tama menjadi berkat bagi sesama anak-anak muda yang ditahan di negeri asing, tetapi juga tentu dilihat oleh para petinggi, pejabat bangsa asing yang menahan mereka. Dan di situ nama Allah dipermuliakan. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya panggilan untuk bercahaya bukan hanya milik Daniel,
bukan hanya milik teman-teman Daniel, tetapi panggilan untuk bercahaya juga Allah nyatakan kepada kita, kepada ibu, bapak, saudara, dan kepada saya. Bukankah masa-masa pandemi yang berat, yang tidak kunjung usai, yang masih harus terus kita jalani ini adalah kesempatan di mana kita bercahaya, kita menyinarkan cahaya kemuliaan Allah, khususnya di dalam masa Paskah ini. Ya, cahaya kemenangan Allah, kemenangan Kristus atas kuasa maut. Kita dipanggil untuk tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari memancarkan cahaya kemuliaan dan cahaya kemenangan Allah atas kuasa kegelapan, yaitu kuasa maut. Oleh karena itu, menarik sekali untuk mengingat apa yang dikatakan oleh Pendeta Martin Luther King Jr. Beliau berkata, kegelapan tidak dapat diusir dengan kegelapan. Kegelapan hanya dapat diusir dengan terang cahaya. Kejahatan tidak dapat dienyahkan dengan kejahatan. Kejahatan hanya dapat dienyahkan dengan kasih. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, kitalah yang dipanggil untuk menghantar kasih Allah bagi dunia ini di dalam kehidupan kita sesehari lepas sesehari. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Hidup yang dijalani selama beberapa waktu ini, ya Tuhan, bukanlah satu situasi dan kondisi yang mudah, sebab kegelapan menyeliputi sedemikian rupa sehingga banyak orang membutuhkan cahaya untuk tetap dapat melangkah. Kami berdoa memohon kiranya Engkau sendiri yang memampukan kami hidup seperti halnya tokoh Alkitab Daniel, menjadi berkat dengan memancarkan kemuliaan Allah di tengah-tengah kegelapan situasi dan kondisi yang dihadapi. Pimpinlah dan mampukanlah kami, sebab kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan kuasa kegelapan dan kuasa maut. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih. Tuhan memberkati dan menjadikan hidup Ibu, Bapak, Saudara menjadi berkat. Amin.